Halo, perkenalkan nama saya Zulfikar Ginting dengan NIM 2103061102 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan kelas PTNC Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, pengaturan keseimbangan asam basa diselenggarakan melalui 3 koordinasi dari 3 sistem. Pertama, sistem buffer. Sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Sistem buffer ini menetralisis kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fikset dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat memecah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Berikutnya, sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernapasan bekerja normal. Dan kemampuan penyelenggaraan sistem buffer tergantung pada ketersediaan ion bikarbonat. Ada 4 sistem buffer. Pertama, buffer bikarbonat merupakan sistem dapur di cairan eksternal terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Kedua, buffer protein merupakan sistem dapur di cairan eksternal dan internal. Ketiga, buffer hemoglobin merupakan sistem dapur di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Keempat, buffer fosfat merupakan sistem dapur di sistem perkimian dan cairan ekstrasel. Sistem dapat kimia hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Jika dengan buffer kimia tidak cukup memperbaiki ketidakseimbangan, maka pengontrolan pH akan dilanjutkan oleh paru-paru yang berespons secara cepat terhadap perubahan kadar ion H dalam darah akibat rangsangan pada kondensor dan pusat pernapasan. Kemudian mempertahankan kadarnya sampai ginjal menghilangkan ketidakseimbangan tersebut. Ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion H secara lambat dengan mensekresikan ion H dan menambahkan bikarbonat baru ke dalam darah karena memiliki dapur fosfat dan amonia. Proses eliminasi dilakukan oleh paru dan ginjal. Mekanisme paru dan ginjal dalam menunjang kinerja sistem buffer adalah dengan mengatur sekresi dan absorpsi ion hidrogen dan bikarbonat serta membentuk buffer tambahan seperti fosfat dan amonia. Untuk jangka panjang, kelebihan asam atau basa dikeluarkan melalui ginjal dan paru, sedangkan untuk jangka pendek, tubuh dilindungi dari perubahan pH dengan sistem buffer. Mekanisme buffer tersebut bertujuan untuk mempertahankan pH darah antara 7,35 sampai 7,4. Kedua, sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbodioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah artileri PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Tentu saja tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar untuk mengurangi kelebihan asam. 4. Pada keadaan alkalis metabolik, frekuensi pernapasan 7 diturunkan dan menyebabkan pernapasan karbon dioksida untuk meningkatkan beban asam. Ketiga, saya menjelaskan tentang sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan
anion, asam non-volatil, dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal, ini berperan tiga sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen, CO2, dan NH3 dieksekresi ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa nutrium di absorpteral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Tubulus proximat adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Ion hidrogen sangat relatif dan mudah bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah, ion hidrogen mempunyai efek yang besar pada sistem biologi. Ion hidrogen berinteraksi dengan berbagai molekul biologis, sehingga dapat mempengaruhi struktur protein, fungsi enzim, dan ekstabilitas membran. Ion hidrogen sangat penting pada fungsi normal tubuh, misalnya sebagai pompa proton mitokondria pada proses fosforilasi oksidasi yang menghasilkan ATP. Produksi ion hidrogen sangat banyak karena dihasilkan terus-menerus di dalam tubuh. Perolehan dan pengeluaran ion hidrogen sangat bervariasi tergantung diet, aktivitas, dan status kesehatan. Ion hidrogen di dalam tubuh berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh. Di dalam tubuh, ion hidrogen terbentuk sebagai hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, glukogen anaerobik, dan ketogenesis. Berikutnya, saya akan menjelaskan dari mana asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air bagi tubuh ternak berasal dari air minum dan air yang terkandung dalam makanan, misalnya pakan hijau yang masih segar dan air metabolik. Metabolik merupakan air yang bersumber dari hasil metabolisme oleh proses oksidasi makanan. Pada hewan hibernasi, air metabolisme merupakan sumber air utama dalam tubuh. Ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Saya akan menghitung jumlah air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram ransum atau makanan. Untuk zat makanan karbohidrat, air terbentuk oleh oksidasi sebanyak 60 rataan, nilai kalori sebanyak 400, dan air metabolik 100 kilokalori sebanyak 15,0. Untuk zat makanan protein terbentuk oleh oksidasi sebanyak 42 rataan, nilai kalori 400, dan air metabolik per 100 kalori 10,5. Dan untuk makanan berupa lemak, air terbentuk oleh oksidasi sebanyak 100 rataan, nilai kalori 900, dan air metabolik per 100 kalori 11,1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air berhubungan dengan keseimbangan air dalam tubuh. Keseimbangan air merupakan keadaan ketika air masuk ke dalam tubuh, baik itu berupa air minum yang terkandung dalam makanan maupun air metabolik sebanding dengan air yang dikeluarkan oleh tubuh. Ketika air yang dikeluarkan oleh tubuh lebih banyak daripada air yang masuk dalam tubuh, keadaan ini dinamakan dengan keseimbangan negatif. Namun jika air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada arah dikeluarkan oleh tubuh, maka keadaan ini dinamakan dengan keseimbangan positif. Air yang keluar dapat melalui yang pertama, hilangnya air melalui kulit, yaitu dalam bentuk keringat. Keluarnya keringat dapat membantu mengeluarkan panas tubuh dan mengatur temperatur tubuh. Banyaknya keringat yang keluar dapat meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur udara lingkungan. Yang kedua yaitu hilangnya air melalui ginjal, yaitu dalam bentuk urin. Banyaknya urin yang keluar dari tubuh dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kadar protein dalam pakan. Semakin tinggi protein yang terkandung dalam pakan, maka akan lebih banyak urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Hasil metabolisme dari protein merupakan urea yang merupakan racun bagi tubuh, sehingga dalam prosesnya diperlukan air untuk melancarkannya. Yang ketiga yaitu hilangnya air melalui proses pernapasan, yaitu berupa uap pernapasan yang biasanya terjadi pada unggas.
Pada unggas, jumlah air yang keluar melalui pernapasan dapat mencapai sebanyak 40%. Yang terakhir yaitu hilangnya air dalam proses pencernaan, yaitu bersamaan dengan feses. Biasanya ini terjadi karena ada pakan yang mengandung serat, di mana pakan serat ini mempunyai sifat pencar yang mengakibatkan banyak air yang keluar bersamaan dengan feses. Bisa ini terjadi sering pada sapi. Demikian sedikit yang bisa saya bagikan mengenai tugas kali ini. Terima kasih atas waktunya.